Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Ame pada pagi hari ini. Kita akan kembali beribadah. Ayo semuanya teman-teman siapkan dirinya, tidak bermain-main, siapkan hatinya, tetap fokus, tidak sambil tidur-tiduran. Oke? Ya. Tema kita kali ini adalah hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Kata kunci kita, Yesus dikenal lewat hidupku. Sekali lagi, Yesus dikenal lewat hidupku. Sekarang kita mau berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup matanya, tidak ada yang bermain-main. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami yang baik, yang sampai hari ini menganugerahkan hidup yang kekal, yang baik, yang sempurna kepada kami. Terima kasih hari ini kalau kami masih bisa kembali beribadah secara online sekalipun, kami tetap bersuka cita. Sebab kami percaya waktunya yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain di gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami, perhatian kami untuk fokus kepada Tuhan, sebab kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan.
Apa kata kunci kita tadi? Yesus dikenal lewat hidupku. Yuk teman-teman, sekarang kita mau sembah Tuhan dulu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, kami mau menyembah-Mu saat ini. Sebab kami tahu karena Engkau saja Allah yang patut untuk kami sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami suka kepada firman-Mu. Kami suka kepada Taurat-Taurat-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sebab firman itu menghidupkan kami, menuntun kami, memberi roh kami makan, sehingga kami menjadi kuat. Kami menjadi mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Ayo sekali lagi kata kunci kita. Yesus dikenal lewat hidupku. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 kita baca bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Teman-teman, hari ini teman-teman coba lihat. Ini adalah gambar tambang garam. Ya, di mana teman-teman tahu gambar tambang garam ini? Ya, ada di Madura. Garam ini sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah memberi rasa kepada masakan. Nah, ini adalah masakan gulai kesukaan Bu Ame. Gulai iga. Aduh, enak sekali ini. Tapi teman-teman tahu, tanpa garam, masakan ini tidak berasa, teman-teman. Bisa menjadi tidak enak. Begitu juga dengan sayur ini. Sayur apa ini? Nah, sayur asem. Ini paling enak sekali, teman-teman. Ini Bu Ame paling suka. Sayur asem ini juga menjadi enak. Itu karena garam.
Garam itu memberi rasa nikmat kepada kedua gulai ini. Enak sekali teman-teman. Kalau tidak ada garam, maka sayur asam ini, Bu Ame nggak tahu deh kayak apa ya rasanya. Yuk coba kita lihat kali ini ada seorang ibu yang mau masak. Dikasih garam nggak ya? Coba kita perhatikan. Rasanya mantep banget. Oke, bumbu-bumbu biasa kita memakai garam, gula putih sedikit, gula merah sedikit, dan juga kaldu. Pakai MSG ya monggo silahkan. Kalau sayur asam pakai MSG nggak apa-apa, enak. Dan Diberi garam. Ada ya teman-teman ya, diberi garam. Kemudian dicicipi deh. Seperti chef ini teman-teman. Setiap masakan pasti dicicipin. Apakah kurang garam ataukah kelebihan garam. Nah, terus maksudnya apa Bu Ame? Garam dengan kehidupan kita. Firman Tuhan bilang tadi, katanya kamu adalah garam dunia. Teman-teman, kita itu pemberi rasa kepada dunia ini. Bagaimana caranya kita bisa memberi rasa ya? Nah, nih lihat nih. Coba lihat mereka ini. Ini adalah orang-orang yang bersatu di dalam pekerjaannya. Mereka kompak, mereka bersatu hati, dan mereka tersenyum. Mereka sudah memberi rasa kepada teman-teman mereka yang lain. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini adalah gambar dua orang anak yang saling bekerja sama. Juga mereka bekerja sama di sekolah ini. Ya, mereka saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan. Ayo teman, tetap semangat. Kita satukan hati kita membersihkan halaman sekolah. Bagaimana dengan yang ini? No, lihat tuh, wow. Yang satu temannya berbagi makanan dengan temannya yang satu lagi. Wah, dia nggak pelit teman-teman, murah hati. Kira-kira temannya senang nggak ya diberi es krim? Pasti dong, mereka pasti bilang, aduh baik sekali temanku ini, dia memberi aku es krim, aku senang sekali. Nah, besok-besok temannya itu pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dia akan berbagi juga kepada orang lain. Karena ketika kita berbagi dengan orang lain merasakan kebaikan. Aduh, kebaikan dari mana datangnya ya? Kebaikan itu datang dari Tuhan, teman-teman. Tuhan menaruhkannya di dalam hati kita. Dan kita menunjukkannya kepada orang lain. Membantu adik kita atau teman kita ketika belajar. Membantu membacakan cerita kepada adik kita juga adalah perbuatan yang sangat baik. Menyenangkan hati orang lain. Membuat nama Tuhan dimuliakan. Baik sekali kakakku ya. Kenapa kakakku baik ya? Ada kasih Tuhan di dalam hatinya yang ditunjukkannya kepada orang lain. Itulah kira-kira teman-teman beberapa buah yang bisa dilihat ketika kita menjadi garam di tengah-tengah banyak orang. Orang lain diberkati, kita memberi rasa yang enak kepada banyak orang yang di sekeliling kita. Namun teman-teman tahu tidak, bagaimana ya kira-kira kalau garam ini sudah tidak asin lagi rasanya teman-teman? Mama kita menaruhkan garam ke dalam sayuran, kemudian dicicipin, tidak ada rasanya. Ditaruh lagi 1 sendok, dirasain, tidak ada rasanya. Kira-kira bagaimana ekspresi mama kita waktu merasainnya? Hambar. Kok begini ya sayurku? Sudah diberi garam, tetapi ternyata tidak ada rasanya. Ternyata garam itu sudah tidak berasa asin lagi teman-teman. Tadi firman Tuhan katakan apa? Kalau garam sudah tidak asin lagi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hidupnya sudah tidak berguna lagi teman-teman. Bagaimana kalau kita hidup tanpa garam? Wow, seperti ini. Suka menangis, cengeng, dikit-dikit merajuk, nggak dikasih hadiah sama mama nangis, diganggu dikit sama adiknya, teriak, nangis. Wow, tidak menjadi berkat buat orang lain. Atau begini, dikit-dikit berantem,
diganggu dikit sama temennya, ngamuk, temennya ditonjok, diganggu dikit sama adiknya ditewer. Wah, orang melihatnya gimana? Tidak ada kasih di dalam hatinya, kayaknya belum bertobat nih. Atau gini teman-teman, merajuk, dibangunin mama papa pagi-pagi, merajuk, makanan gak enak, merajuk, gak dikasih nonton TV sama pegang HP, merajuk. Wah, hidupnya tidak jadi berkat, tidak memberi rasa. Atau suka menuding teman-temannya, oh dasar jelek, atau menghakimi, kau memang nakal. Rame-rame malah mengajak temannya yang lain buat menghakimi sahabatnya. Seharusnya ini tidak dilakukan, ya kan teman-teman? Nah, hidup yang seperti ini tentunya tidak memberi rasa tidak enak. Apa katanya? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sedih ya teman-teman, dibuang dan diinjak orang. Nama Tuhan tidak lagi dimuliakan lewat hidup kita kalau kita sudah diinjak dan dibuang. Apakah Yesus bisa dikenal orang lewat hidup kita kalau kita tidak asin lagi, tidak ada gunanya lagi? Kalau kita sudah dibuang dan diinjak orang, kalau hidup kita setiap hari hanya menyusahkan orang lain, membuat orang lain marah, membuat orang lain kesal, Yesus tidak dikenal lewat hidup kita teman-teman. Malahan Yesus dipermalukan lewat hidup kita. Nah, kita mau supaya lewat hidup kita Tuhan Yesus dikenal banyak orang. Kita sudah melakukan penginjilan teman-teman lewat perilaku kita, lewat hidup kita yang sudah menunjukkan kehidupan Kristus dalam hidup kita, lewat hidup yang sudah menjadi garam dunia tadi. Oke, kalau begitu Bu Ame, gimana nih caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita baca firman Tuhan ya, sama-sama. Siap? Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Berarti kita harus berusaha teman-teman. Kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kemudian apa yang berguna untuk saling membangun. Yang tidak berguna untuk saling membangun, kita buang saja. Yang tidak mendatangkan damai sejahtera, kita buang saja. Kemudian kita gantikan dengan perilaku yang membawa damai sejahtera dan membangun. Jangan takut teman-teman. Siapa yang bisa tolong Bu Ame? Ada. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada buat menolong kita. Dimanapun kita berada, Roh Kudus selalu ada. Dia siap selalu mengingatkan kita. Ingat, apa komitmen kita? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Selalu berdoa makanya teman-teman. Jangan lupa setiap pagi bangun tidur berdoa. Malam-malam juga sebelum tidur berdoa. Ayat hafalan dihafal supaya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu akan firman Tuhannya. Kalau tidak ada firman Tuhan di hati kita, kita tidak akan bisa mengingat semuanya apa yang Tuhan pesankan buat kita. Oke, jangan lupa berdoa dan ayat hafalannya dihafal selalu. Ayo teman-teman, semuanya yang rindu supaya hidupnya mendatangkan damai sejahtera, menjadi garam dunia, kita berdoa. Taruhkan tanganmu
di dadamu, kemudian ikuti Bu Ame berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah menciptakan aku untuk menjadi garam bagi dunia ini, memberikan rasa. Aku mau Tuhan, hidupku ini menjadi berkat buat banyak orang, supaya nama Yesus dikenal. Tuhan, aku percaya, aku tidak seorang diri. Ketika Tuhan menciptakan aku ada, Tuhan mau hidupku ini berguna bagi banyak orang. Aku percaya ada Roh Kudus yang akan menolongku untuk bisa menjadi garam bagi dunia ini, membawa damai sejahtera dan membangun teman-temanku, orang-orang di sekelilingku, supaya nama Yesus dikenal, supaya nama Yesus semakin dikenal banyak orang, dan banyak orang lagi diselamatkan lewat hidupku. Ayo teman-teman semuanya bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tentara Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan, yang akan menolong kita semuanya untuk membawa damai dan mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan Roh Allah dan saling membangun satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dikenal lewat hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Salam.